udah sampai di Buckingham Palace. Ini adalah kediaman resmi Ratu Inggris. Dan ini kalau untuk spot foto nih, kalau dilihat dari slide ini paling bagus kalau kita mau foto. Jadi dari depan gerbang dan yang depannya ada patung Ratu Victoria ini. Terus kalau kita lihat di slide ini, itu ada bendera Union Jack. Itu artinya ratunya lagi nggak ada di istana, Sobat Kota. Oke. Terus kalau misalnya kita nggak perhatiin bendera misalnya, kita lihat ada penjaga, ada guardnya di depan. Kalau cuma 2, itu si penjaga yang kayak yang di Biskuit Monde itu loh. Bajunya tebel ya, bajunya merah. Oke. Kalau cuma 2 artinya ratunya lagi nggak ada. Tapi kalau cuma 4, kalau ada 4 artinya ratunya ada. Sekarang kita masuk ke dalamnya nih ceritanya. Oke. Mulai masuk. Ya, jadi Buckingham Palace itu kan besar sekali. Mungkin bagi sobat kota sudah pernah datang ya, atau mungkin melihat atau membaca. Buckingham Palace itu bisa buka pada saat mereka musim panas dan turis-turis bisa datang pada saat bulan Juli dan Agustus. Dan mereka menjual tiket namanya Royal Day Out itu termasuk 3 bagian utama, yaitu state room yang ada di Buckinghamnya, bagian utama Buckingham. Kemudian Royal Mews ini adalah tempat dipamerkannya kereta-kereta kerajaan dari zaman Raja Inggris pertama sampai sekarang. Dan yang serunya, Sobat Kota bisa ada 1 kereta yang didedikasikan untuk bisa berfoto. Seru loh, bisa foto-foto di kereta kerajaan. Jadi bisa foto di sini, terus dan ada turnya loh. Prisa, betul. Ada turnya ya, mencangkup masuk ke Royal Mews, kemudian juga ke Queen's Gallery di slide yang berikutnya nanti, dan kita juga bisa duduk di dalamnya. Queen's Gallery ini salah satu tempat dipamerkannya barang-barang raja dan ratu. Jadi walaupun namanya Queen's Gallery, semua pemerintah atau raja ratu Inggris ada barang-barangnya di sini, tapi secara reguler akan diganti. Jadi kalau kita datang pada saat musim panas, beli tiket masuk ke Buckingham Palace, itu termasuk tiket masuknya. Jadi selain state room, salah Royal Mews juga Queen's Gallery. Kalau state room-nya kan bagian tempat ratu memerintah, tempat ratu tinggal, dan di dalamnya seru, sampai ada bioskop, sampai ada ATM, kayak gitu. Itu kita bisa masuk semuanya, termasuk tiketnya. Betul, betul. Sobat Kota, dan di Queen's Gallery ini juga karena slide-nya masih Queen's Gallery ya, itu juga nampilin karya seniman-seniman seperti Leonardo da Vinci ditaruh di sini loh. Jadi bisa dilihat di sini. Terus boleh foto juga di sini. Kalau ngomong-ngomong soal Westminster Abbey, saya langsung keingetan sama pemberkatan pernikahan dari Kate dan William. Oke. Terus juga selain itu di sini juga kan tempat penobatan raja dan ratu, juga pemakanan mereka juga ditaruh di sini. Spot fotonya dari depan ya, Risa ya, dari depan lebih benar. bagus. Paling bagus. Kalau rekan bisa Sobat Kota bisa lihat nih dari slide yang foto sebelah kiri itu udah paling oke. Karena tapi kita bisa agak mundur lagi, itu udah paling oke juga. Jadi pada saat kayak lampu-lampu jatuh, ini banyak banget lokasi tempat untuk foto kalau Westminster Abbey. Dan KBRI dekat sini juga loh, 7 menit jalan kaki dari sini. Ya, nggak jauh dari sini ya. Betul. Nah, ini adalah Istana Westminster. Jadi sebetulnya yang orang suka tanya, apa sih ini gitu. Karena sebetulnya kan Westminster Abbey lokasinya di ujungnya Istana Westminster. Sampai sekarang istana ini adalah istana yang terbesar sebetulnya, dan sekarang menjadi rumah Member of Parliament. Tadi mungkin kalau Sobat Kota ngelihat ada di video. Di sini ada tempat meeting House of Commons dan House of Lords. Kalau Sobat Kota mungkin suka nonton berita di BBC ya, suka ada debat-debat. Nah, disinilah tempatnya nih. Di dalam ruangan ini ya, di dalam gedung ini. Di dalam istana, di dalam parlemen kita bilangnya ya. Iya, terus ini juga masuk salah satu situs warisan UNESCO ya. Termasuk juga si Westminster Abbey tadi, Risa. Ya, betul. Mungkin ada yang belum ke London kalau belum foto sama Big Ben ya. Jadi ini Jam Gadang kali ya, kita ingat Jam Gadang ya kalau di Padang ya, untuk ngambil spot foto dari sisi yang berbeda. Jadi kalau saya bilang orang lebih suka ambil di yang tengah nih karena sekalian dapat telepon boxnya juga ya. 2 ya, telepon sekaligus. Sudah tidak lagi dipergunakan saking sudah didominasi
handphone ya, tapi tetap ini karena sangat tipikal London ya. Iya, Iya, betul sekali. itulah kenapa masih dipertahankan Bro Heri, karena untuk menjadi spot foto supaya orang tamu kita bisa eksis di Instagram. Betul. Jadi Iya. kalau sobat kota jalan-jalan ke London, kan foto di Westminster, foto di Big Ben dan Parlemen. Kita bisa jalan kaki sedikit, itu bisa foto si London Eye ini. Iya, lewatin Sungai Thames dikit ya. Terus kalau yang nggak gitu suka foto, bisa nongkrong di kafe-kafe sekitar ya, Prisa ya, Sobat Kota. Betul, betul. Banyak banget kafe sekitar dia. Dan satu hal yang menjadi daya tarik adalah ini adalah tempat kembang api pada saat malam tahun baru di London. Jadi sobat kota yang tahun baru datang ke London, kalau bisa datang tahun baru melihat di sini, waduh, itu pengalaman tak terlupakan. Kalau di Indo mungkin kayak Bundaran HI, karena salah satu tempat untuk demo juga. Oke. Ya, dan selain untuk, kalau saya ingatnya adalah pernah ada acara Hello Indonesia nih, Oke. Sobat Kota. Saya saat itu bangga sebagai orang Indonesia bahwa kita pernah ada Hello Indonesia tahun 2014 dan 2015 itu 2 tahun berturut-turut. Dan saat itu wali kota London masih Boris Johnson yang sekarang menjadi Prime Minister. Iya, Iya, betul. Karena kalau kita dari London Eye kan sebetulnya kita jalan terus sampai ngelewatin Whitehall itu sudah masuk ke Trafalgar Square kan. Jadi area sekitar itu luar biasa membludaknya oleh para tamu-tamu yang ingin menyaksikan langsung. iya. Kalau Benar. orang Indonesia mungkin kalau dengar nama Piccadilly Circus, kebayangnya apa sih? Wah, mungkin tempat sirkus gitu ya. Ternyata bukan, Sobat Kota. Jadi namanya aja Piccadilly Circus. Circus itu sebetulnya circle. Iya, betul. Paling Bundaran HI cuma punya ada satu Bundaran HI. Kalau di Inggris itu sobat kota kita punyanya bundaran. Jadi sebetulnya awalnya bundaran ini dibuat untuk supaya nggak traffic kan kalau lampu merah satu berhenti satu jalan seperti itu ya. Nah kalau bundaran itu kan dia jalan terus jadi nggak congested. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya si Piccadilly Circle memang cuma jadi satu one way circle. Dia tidak jadi perputaran itu karena sudah semakin padat banyak toko restoran dan ini permintaan lah demand dari zaman ya. Iya, dan agak mirip di Tokyo ya, di Shinjuku gitu, banyak papan billboard warna-warni iklan gitu. Patung cinta. Padahal sebetulnya ini bukan Eros, ini adalah Anteros, saudara laki-lakinya Eros. Beda cinta, beda bentuk cinta. Kalau Eros itu cinta menggebu-gebu, cinta pertama. Kalau Anteros mungkin di Indonesia Love Return atau Indonesia CLBK nih, sobat kota. Kalau Gereja gaya barok ini juga merupakan gereja tempat di mana Putri Diana dan juga Pangeran Charles menikah ya. Mereka menikahnya di gereja Saint Paul ini. ya, Orang salah kaprah, jadi dipikir ini London Bridge. Padahal ini adalah Tower Bridge. Jadi kalau Tower Bridge, sebetulnya London Bridge-nya ada beneran, tapi dia berlokasi sebelum Tower Bridge. Nah, kalau sobat kota ngelihat Tower Bridge ini kita bisa foto dari kanan, foto dari kiri, bahkan kalau sobat kota lihat di slide yang sebelah kanan ya, yang ada pakai topi di jalan, itu kita bisa di jalan itu kan bukan jalan, itu pavement-nya. Jadi selain foto dari kiri kanan, kita bisa, karena sebetulnya Tower Bridge ini bisa naik ke atas. Dia jual tiket untuk kita naik ke, ada gelas, ada lantai dari kaca, itu kita bisa naik. Nah, naik ke atasnya lewat jalan yang dari slide di sebelah kanan ini. Betul. Sama kalau yang suka itu ya, Spider-Man versi terbaru, film terbaru, itu juga kan fotonya di sini tuh, di tengah-tengah jalannya. Ya karena lokasinya udah deket, sayang. Sementara Tower of London ini kan dia kan orang terkenalnya, kalau saya boleh ngomong, orang-orang bilang the most haunted place in London ya. Dan dia juga terkenal sama Crown Jewelry. Kalau tadi kan di Buckingham Palace kita harus foto pakai yang baju merah ya. ya. Kalau di sini harus yang pakai baju biru. Karena ini mereka namanya Beefeaters, penjaga Tower of London. Ya, sobat kota kalau lihat ada burung gagak di sana, Ya. konon katanya mereka ini adalah penjaga Tower of London. Dan kakinya burung gagak ini tuh diikat supaya nggak lari, nggak kabur ya. Karena konon juga katanya kalau misalnya burung gagak ini pergi, nanti London dapat musibah.
Dan sekarang The Shard ini klaim bahwa dia adalah bangunan tertinggi di London, betul, di United Kingdom. Tapi sebetulnya yang menarik dari The Shard adalah para sobat kota, kalau kita bisa beli tiket. Jadi kalau ngelihat slide ini, itu betul slide yang diambil dari atas, karena kita mungkin kayak ngambil dari Monas ya, kita bisa foto gitu. Ke atas foto, dan selain itu juga banyak restoran yang berlokasi di sekitarnya dia. Jadi kalau para sobat kota makan, pasti dia di-guaranteed dapat view-nya. Ini sebetulnya nama aslinya St. Mary Axe. Cuman orang-orang nyebutnya The Gherkin. Gherkin itu sendiri, untuk sobat kota saya cerita sekilas. Gherkin itu timun kecil. Kalau kita di sini kan di Indonesia kenalnya timun Jepang yang panjang, kalau ini timun kecil yang difermentasi atau dikasih cuka ya. Jadi dia jadi acar kalau kita di Indonesia bilangnya. Kalau mau ke sini itu pagi hari, sobat kota. Karena kenapa? Kan mobil banyak nih. Walaupun udah umum banget, biasanya orang pada stopin, dan yang nyetir itu maklum. Jadi kalau sobat kota sudah foto-foto di Abbey Road sama di studionya, kita jalan kaki sekitar 20-25 menit ke toko yang khusus. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Liverpool. Di London juga ada toko khusus Beatles. Dari sini boleh puas belanja. Oke. Ya, dan bisa beli poster juga di sini, sampai ada rambut palsu ala-ala The Beatles di sini, sobat kota. Iya, betul. Dan sobat kota kalau sudah ke London dan mau masuk ke Madame Tussauds, di Madame Tussauds ini macam-macam patung lilin, bukan cuma artis tapi juga tokoh politik ya. Benar-benar dibuat sama persis seperti aslinya. Jadi warna rambut, warna gigi, tinggi badan, warna bola mata, semuanya sama persis. Kalau kita foto sama patung lilin ini, sama seperti kita foto dengan orang aslinya. Cuma nggak bisa dijak ngomong aja ya. Ya, ini taman terbesar di pusat kota London yang diambil dari namanya dari Manor Hyde ya. Yang menariknya di Hyde Park ini ada Diana Memorial Fountain, sama ada Speaker Corners juga. Dan juga sebetulnya ada bagian kecil tempat pemakaman binatang peliharaan zaman dulu. Sebetulnya aslinya dulu ini idenya dijadikan Hyde Park adalah untuk tempat berburu ceritanya pada saat itu. Bersebelahan ini lokasinya. Jadi kalau sobat kota jalan dari Hyde Park itu kita bisa nyambung, ada Danau Serpentine, kita bisa ke Istana Kensington, tempat tinggal William dan Kate. Bedanya di sini kita kalau foto keren, lampunya tuh pada saat winter lampu-lampunya keren, terus berasa syahdu gitu, sama pakai jaket. Jadi kelihatan keren di Instagram. Penggemar Thor nih. Oke. The Dark World. Karena ini adalah tempat syuting film Thor. Saya rasa mungkin semua orang suka ya. Kayaknya hampir semua tamu suka kalau ngomong Thor pasti tahu gitu. Ini tempat syuting Thor The Dark World. Jadi betul. sepanjang jalan itu toko-toko dari yang mahal sampai yang murah juga ada di sini, sobat kota. Dan yang buat saya suka sampai sekarang ada Primark. Waduh. Selain Primark sebetulnya buat sobat kota, di sini ada yang namanya Dep Store, Selfridges ya. itu. Tamu-tamu pasti nyarinya beli makeup di mana? Oke. Dari mau jalan di Selfridges kan banyak barang-barang branded, tapi yang paling utama biasanya memang Primark, itu tempat belanja seperti itu. Ya. Nah, ini kita sudah pindah ke Harrods ya. Harrods ya. Oke. Harrods. Branded item juga. Ya, branded. Terus di bawah juga ada food court loh, sobat kota. Food courtnya yang saya ingat itu makan pangsit, enak banget di sini. Wow. Makan es krim, makan pangsit. Dan kalau sobat kota mungkin nonton film Breakfast at Tiffany yang zaman dulu tuh, nah di Harrods sekarang mereka sudah punya cafe restoran seperti yang Breakfast at Tiffany itu. Memang betul Bicester itu terkenal dan lokasinya sekitar 1,5 jam dari London. Tapi sebetulnya kita punya outlet lain di London. Hanya bedanya kalau Bicester Village itu kan lebih ada Gucci, Prada, Burberry seperti itu ya. Bahkan sampai Gianvito Rossi itu sepatu yang dipakai sama Kate Middleton juga ada di sini. Sementara kalau London Designer Outlet itu ada di Wembley. Wembley masih masuk area London dan dia mereknya sebetulnya bisa kita bilang middle. Jadi Gap, Guess, Nike seperti itu. Jadi orang mungkin kalau nyari branded memang harusnya ke Bicester, tapi kalau hanya sekedar nyari baju-baju yang biasa bisa di The London.
sama Icon Outlet ini juga masih area London di O2 Arena. Souvenir. Souvenir murah. Benar. Souvenir murah. Tadi belanja yang mahal udah di Harrods. Sekarang beli oleh-oleh. Harus di Queensway. Terus betul. Kaos di Queensway. Karena dengan 1 pound sterling kita bisa beli souvenir di sini. Di Queensway. Kalau saya boleh kasih gambaran, sebetulnya souvenir London itu ada di mana aja. Baik di Oxford Street atau di Piccadilly atau di Camden, itu semua ada. Hanya mungkin kalau mau kasih gambaran, ini tergantung ya kan karena tokonya banyak berjejer. Kalau di Piccadilly itu kita harga sekian cuma dapat 1 barang, tapi di Queensway mungkin bisa 2 atau 3, kurang lebih betul. seperti itu. Ini makan, foto, shopping juga ya karena nongkrong bagus ya. Terus dicat warna-warni dan ada karnival sih. Nanti di slide berikutnya kita bisa lihat ada karnival. Ya, event karnival besar yang diadakan di akhir bulan Agustus. Sayangnya tahun ini karena COVID cancel. Mohon maaf. Ya. Ya, kalau boleh saya sarankan kepada Sobat Kota yang pada saat datang ke sini Agustus, kalau memang misalkan jadwalnya ada, kalau boleh sempetin ngelihat aja foto-foto sebentar. Jadi bisa ngelihat, wah ambience-nya seperti apa sih karnival yang mereka bilang besar ini. Kita belanja lagi di sini di Camden karena dia murah juga, terus juga banyak anak muda di sini karena kenapa? Ada pub, ada kafe. Terus untuk yang rambutnya ngepang-ngepang gitu, ada komunitasnya di sini. Ya, Camden ini sebetulnya tadinya kan tempat industri ya. Mungkin kalau Sobat Kota sempat ngelihat tadi di video awal. Jadi dia area baru, terus maksudnya dia pembangunannya jadi kafe, terus sekarang dia juga ada hotel keju, ada resto keju, nanti kita bahas di kuliner, segala macam makanan, ice cream, tempat yang unik, bahkan juga ada warung-warung Malaysia, warung Indonesia, itu juga ada di sini. Souvenir juga murah di Camden Town. Jadi kalau Sobat Kota mungkin mau setengah hari bebas, mau makan, nonton, foto-foto, ini kalau saya boleh bilang banyak sekali spot foto yang bagus ada di Camden. Kalau mungkin Sobat Kota tadi ngelihat ada beberapa foto saya di depan, itu ada 2 diantaranya ada di Camden. Karena ini tempat eksis, nggak cuma orang muda, semua orang yang datang ke London harus wajib ke Carnaby. Karena area ini happening, kalau nanti Sobat Kota bisa lihat di slide berikutnya itu ada lampu-lampu. Dia selalu ada hiasan lampu-lampu, lokasinya mau foto, mau hangout, mau belanja, itu keren. Dan areanya oke, karena di sini bisa nyambung ke Piccadilly, bisa nyambung ke Covent Garden. Nah, kalau bisa lihat kan, bisa lihat di slide sebelah kiri. Is This Just Fantasy ini adalah dari lagu Bohemian Rhapsody. Ya, terus lampu-lampunya itu berubah-berubah sesuai tema. Ya, jadi kalau lagi Natal, nanti temanya seperti ini. Terus toko-tokonya juga ada Asia juga, kayak seperti Muji ya yang dari Jepang juga ada di sini. Suasana ini pasar lokal, betul. Mau jajan, mau belanja sayuran, buah-buahan, atau mau nongkrong di kafe-kafe, coba cemilan khas London atau Inggris ya, bisa di sini Sobat Kota. Terus kalau untuk yang suka foto, bisa sambil makan terus foto ya. Karena walaupun pasarnya juga bukan pasar becek seperti kita di Indonesia. Oh bagus, justru pasarnya bagus banget. Kita lihat deh, Sobat Kota bisa lihat ya, pasarnya bisa dibilang modern, walaupun ini pasar lokal. Jadi di London sendiri ini di sini kita tampilkan hanya 1, tapi sebetulnya banyak sekali pasar-pasar lokal ini di berbagai sudut kota London. Jadi kalau tadi kita udah belanja shopping branded, udah high end, lalu kita ke high street, dan sekarang kita nyobain makanan-makanan lokal. Dan serunya kalau Sobat Kota bawa anak, ini British Museum pasti menarik banget, karena selain ada tempat artefak-artefak atau peninggalan sejarah, juga ada satu ruangan, namanya The Reading Room. Itu adalah tempat di mana Karl Marx menulis buku dia yang terkenal, berjudul Das Kapital. Itu kan satu teori ekonomi, yang sampai sekarang ternyata kejadian. Nah, ini punya sejarah. Masih dekat, bisa jalan kaki Bro Heri. Jadi kalau Sabtu hari mau keliling museum, itu kita bisa jalan dari British, kemudian kita ke area Covent Garden di Transport Museum, dan nanti juga kita akan ke museum dan daerah. Jadi mumpung satu area, bisa keliling beberapa museum yang menarik.
Ya, dan di London Transport Museum ini kan kita tahu bahwa Inggris, terutama London, terkenal dengan double deckernya ya, Bro HM dan Sobat Kota. Di sini kita bisa lihat macam-macam bis double decker ini dari tahun ke tahun. Ya. Bentuknya lucu-lucu ya, Prisa ya. Yang terakhir bagus nih San, futuristik kan? Ada yang kotak malah ya di sana ya. Iya, zaman dulu. Zaman dulu. Dan yang menarik juga terakhir yang paling rame pendatang atau visitor itu pada saat dia kasih tema Born in Motion. Semua kendaraan di film James Bond itu keluar, betul. Itu lokasinya berdekatan dengan natural history. Dan untuk anak-anak, kalau saya boleh ngomong, itu menarik sekali di natural history. Selain tentang dinosaurus, itu juga ada tentang alam atau bumi. Alam, bumi, ruang angkasa. Jadi itu benar-benar sebetulnya knowledge untuk anak. Dan yang menariknya, di samping dia juga ada lagi Science Museum. Nah, jadi para Sobat Kota nih, misalkan setelah melihat anak-anak jalan-jalan di museum, nah ini Natural History Museum kita lihat ya, sampai Science, itu lokasi berdekatan. Ajak anaknya makan siang, karena kemudian setelah itu, ibunya bisa jalan kaki ke Harrods. Nah, jadi Sobat Kota, kalau misalkan anaknya udah puas, begitu sampai di Harrods, kasih duduk, kasih makan es krim, ibu-ibunya bisa belanja. Ini lokasinya nyaman sekali. Ya, dan di sini di Science Museum itu ada mobil-mobil antik juga dipamerkan di sana. Yang seru di London tuh ada 4 stadium besar kan. Kita ada Emirates, lalu ada Chelsea. Nah, ini Sobat Kota bisa lihat ada Chelsea, Wembley, dan juga Tottenham. Yang orang mungkin nggak tahu Tottenham itu agak sedikit jauh lokasinya. Ya, Sobat Kota kalau udah sampai ke Emirates Stadium ini, kalau mau ikut tur di dalamnya, jadi Sobat Kota penggemar Arsenal bisa masuk ke ruangan di mana tempat ganti bajunya mereka, terus mereka mandinya di mana, terus baju-bajunya digantung. Pokoknya seru, harus ikut tur Arsenal ini kalau sampai ke London. Turnya cuma 1 jam nih Bro Haim. Turnya 1 jam, tapi belanjanya, fotonya 1 jam, belanjanya 1 jam. Apalagi pas di lapangannya ya, itu bisa berapa kali tag tuh. Iya benar. Yang nggak boleh dilupakan, pasti harus selalu ke Chinatown. Saya rasa semua orang, mulai dari restoran, kita cari makan Asia, sampai belanja souvenir. Dan ada supermarket juga. Di sini kita bisa beli tempe dan segala macam jajan-jajan Asia. Nah, ini adalah spot yang paling oke untuk foto. Jadi di Chinatown di London, itu kan mungkin Sobat Kota bisa lihat ada gate. Gate-nya itu nggak cuma 1. Jadi jangan khawatir. Ada 1 dari Sainsbury, ada 1 juga lagi dari Queen's Park. Nah, bisa foto. Jadi kalau di sini lihat, kan orang selalu antri ya untuk foto di gate. Jadi kalau foto dari sisi sebelah sini, wah penuh nih banyak orang, langsung ganti lokasi, nggak usah nungguin. Karena banyak gate. Dapetin telepon box ini di mana-mana gampang ya Sobat Kota ya. Tapi jangan bayangkan bahwa dia akan seindah di foto kita di slide kita sekarang. Betul, karena warna merahnya. Kan kalau sebetulnya karena ini fungsi foto kan fungsi phone box-nya udah lama ya. Jadi memang nggak khusus dibersihin sampai mengkilat seperti itu, nggak kayak kalau phone box kita di rumah. Tapi ini memang tetap dijaga kebersihannya, hanya memang karena banyak turis, foto segala macam. Yang pasti ini harus eksis. Harus selalu wajib. Ini sengaja sebetulnya. Jadi mereka bikin suatu tempat untuk foto. Sebetulnya hanya hiasan dari City Decorumnya aja, tapi nggak ada cerita khusus seperti itu. Tapi memang akhirnya eksis menjadi satu tempat untuk foto, untuk eksis di Instagram. Keren kan? Ngelihat doyongan-doyongan ini. Banget. Jadi kalau ini demand-nya tinggi banget nih San sama Bro. Kalau boleh, maksudnya kalau memang Sobat Kota mau datang dan mau foto di sini, itu harus booking tempat jauh-jauh hari, sekitar 1 bulanan sebelumnya rata-rata. Karena tapi sebetulnya kalau mau makan ya, kita mau ngomongin kalau mau makan, karena seperti yang bisa dilihat kan iglonya terbatas. Walaupun kalau dilihat dari slide sebelah kiri bawah, itu di seberangnya kan ada restoran. Jadi kalau iglonya penuh biasanya diarahin mau nggak ke restoran. Seandainya mau makan boleh, tapi kalau misalkan hanya mau foto aja boleh. Ini nggak mesti harus makan. Kalau kalau Sobat Kota bisa lihat di foto sebelah kiri, kita bisa masuk ke gerbang. Nanti kita akan berdiri di antara restoran sama iglo, kita bisa foto atau bisa lihat di slide kanan atas. Itu dari luarnya bisa juga foto di sini. Dan nggak usah khawatir, ini
beberapa foto saya lihat macam-macam musim ya. Kalau musim dingin memang dia dingin, ada bulu-bulu supaya menghangatkan kita dan dibikin seperti kayak ada salju. Tapi kalau musim panas atau musim semi itu iglo juga tetap ada, hiasannya bunga-bunga. Jadi dia ganti musim. Iya, tapi jangan takut Sobat Kota. Kalau lagi winter biasanya di dalamnya juga ada penghangat ya. Kalau foto di Iya, sini betul. oke banget. Tapi sebetulnya orang suka nggak tahu nail art itu apa sih, San? Iya nggak sih? Suka banyak tanya. Iya. Karena Jadi di sini mungkin itu belum tahu. Sobat Kota ada satu toko. Ini kebetulan di slide ini ada ya agak kepotong sedikit. Ada Nail Art Remedies. Toko ini menjual shampoo, kemudian sabun itu tidak pakai bahan kimia. Jadi dia tidak pakai bahan kimia ya, Sobat Betul. Kota. Alami Ini ya, saya, bisa ya. iya, benar-benar. Ini saya tahu karena benar-benar saya pakai beberapa produk dia juga. Itu berasa banget tuh. Kalau untuk kulit sensitif, itu saya boleh saranin boleh pakai ini. Sekalian foto-foto, belanjanya sekalian foto-foto sekali lagi. Iya. Oh ya, sebelum itu nggak boleh telat ya Sobat Kota. Kalau ke sini itu misalnya di tiket jam 3, Sobat Kota harus datang sebelum jam 3. Karena kalau telat, nanti Sobat Kota akan dikasih ke berikutnya. Akibatnya kalau misalnya mau city tour di London jadi kepotong. Terus di dalam sama seperti tempat syuting Harry Potter, Sobat Kota bisa lihat ada meja makannya ya, kemudian kamarnya si Harry Potter. Kemudian juga Sobat Kota kalau mau foto ala-ala Harry Potter naik pakai sapu terbang, di sini juga ada. Betul, dan kalau benar-benar penggemar, di sini kan ada Licky Cauldron sampai ada pengalaman kita kalau melihat filmnya Harry Potter kan ada yang dia lagi belajar sapu ya up gitu kan. Kita bisa praktekin di situ. Dan juga ada kafe tempat dia jual butterbeer. Jadi kalau misalkan udah jalan-jalan di dalam, kalau saya boleh saranin mungkin 3 jam ya, paling enggak. Kalau penggemarnya mungkin anak-anak mungkin bisa 5 jam nih San rasanya San kalau anak-anak. Iya, betul. Iya, butterbeer aman ya. Ini bukan bir maksudnya. Tidak ada alkohol. Nggak ada alkohol, benar. Rasanya enak. Jadi anak kecil, orang dewasa semua bisa konsumsi. Nah, kalau untuk yang bukan penggemar Harry Potter atau penggemar Harry Potter yang sedikit atau setengah-setengah, kalau tetap mau foto, tadi dibilang sama Santi Harry Potter Studio ini harus wajib untuk yang penggemar. Kalau yang penggemarnya setengah, saya bilang di London juga banyak tempat. Pertama kalau kayak Sobat Kota lihat kan Millennium Bridge ini tempat di film yang Order of Phoenix ya, pada saat Death Eaters nyerang dunia manusia, dan ada foto nih di King Cross, ini paling oke. Jadi kalau misalkan hanya mau foto aja, seolah-olah kita nyebrang ke dunia mereka di platform 93/4 itu ada di King Cross. King Cross sendiri itu stasiun kota yang terletak di kota dan masih dipakai sekarang. Tapi ada suatu yang didedikasikan dan ada toko-toko untuk belanja souvenir. Jadi nggak usah jauh-jauh karena lokasi studio kan 1 jam dari London. 1 jam setengah ya, kurang lebih ya. Jadi ini sebetulnya bukan sepeda tingkat tinggi ya, maksudnya level sebenarnya sepeda biasa, sepeda lipat biasa. Ya, sebetulnya kalau dari pihak pemerintah Inggris sendiri kan kita dari awal kita selalu bilang hidup sehat, dan kalau saya boleh ngomong, Boris Johnson sendiri yang dulu wali kota London dan sekarang menjadi Prime Minister itu adalah dia cyclist. Jadi dia bikin jalur bersepeda ya. Mungkin di Jakarta kayak kalau nggak salah saya pernah di info sekarang udah ada jalur sepeda juga. Itu diperbanyak. Dengan adanya COVID, di mana tidak disarankan berkumpul di public transport, sekarang diperluas jalur-jalur naik sepeda Brompton. Dan wali kota London sendiri, Sadikan sekarang sudah punya plan-nya di mana-mana diperbuka seperti apa. Itu akan ada adjustment mengenai jalur sepeda di kota London sendiri. Ya, semua udah kenal saya rasa nih Sobat Kota nih. Jangan-jangan albumnya udah lengkap nih. Oke, kita bisa next. Oke, kita bisa ke berikutnya. Ini adalah hard rock pertama di dunia yang ada di Parkland. Iya, betul sekali. Jadi ada tiga hard rock semua Sobat Kota di London ini. Yang terakhir itu ada di Piccadilly Circus. Di Piccadilly Circus ada, di Oxford Street juga ada. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Di hard rock yang di Oxford itu kan sebetulnya bukan restoran khusus, tapi dia adalah hotel. Di hotel hard rock itu restorannya dia punya burger rasa emas.
Ya, Oke. daunnya Ya, 24 karat loh Sobat Kota. ya. Jadi bukan 24 mas-mas di karat. rumah ya, yang 60 kilo, 80 kilo. Bukan Mas Heri ya, bukan Mas Heri juga Mas ya. Heri. Itu ya. Iya betul bro. Jadi memorabilia ini kan kenapa orang suka tanya kenapa ya? Kadang-kadang mereka ngelihat foto tapi nggak tahu kenapa. Ini ceritanya adalah dulu pada saat dua orang Amerika bikin restoran hard rock pertama, Eric Clapton selalu datang ke restoran tersebut. Dan dia kesahannya mau datang dan duduk di satu spot tertentu. Kemudian dia, tapi kan namanya hard rock, pasti sobat kota tahu deh, kita kan nggak bisa pilih meja, hanya ditaruh tempat yang available. Dia bikin perjanjian dengan pemilik hard rock. Saya kasih gitar saya ya, pasang di situ, boleh saya kasih gratis, tapi saya hanya mau duduk di bangku tersebut. Akhirnya Di tag itulah yang jadinya. berkembang. Harus reserve for Eric Clapton gitu. Tempatnya memang karena asalnya kan mereka keluarga yang bikin restoran kecil. Tapi memang kemudian dia berkembang dan menarik. Dia khusus buat tempatnya itu menarik sekali untuk Instagram. Dan makanannya kan pink-pink begitu lucu. Senang sekali. Apalagi cewek-cewek gitu ya. Harus eksis di Instagram. Kalau sudah tahu Inggris pasti tahunya afternoon tea. Ini sebetulnya adalah tradisi, kalau saya boleh bilang tradisi sosialita zaman dahulu, yang sekarang berkembang menjadi experience dan menjadi daya tarik dari Inggris tersebut. Nah, kalau sobat kota Ya. datang ke Inggris, saya akan sangat rekomen yang namanya afternoon tea di The Berkeley karena dia menampilkan pre-a-porter, kan ada pameran pre-a-porter di Paris ya, ready to wear. Nah, sekarang dia displaysetnya pre-a-porter. Bisa lihat kan jenis foto-foto makanannya, ada uang, ada tas, Ada jaket. tas. Ya, Ya, ada semangka juga yang bentuknya bagus ya, kemudian macam-macam. Jadi sampai benar. kita mau makan aja rasanya sayang ya, karena Benar. bentuknya lucu-lucu. Yang ada, jadinya tamu pada saat begitu datang makanan, pasti foto-foto setengah jam itu, udah pasti foto-foto dulu sebelum dimakan. Mau dimakan juga dipegang-pegang dulu, aduh ini sayang banget mau dimakan gitu. Tapi Betul. seru. Harus ngerasain Eh, mungkin untuk pengalaman. Selanjutnya kan tadi kita sudah afternoon tea di The Berkeley. Sekarang ada nama tempat yang sebetulnya kalau turis-turis Indonesia carinya teh nih, ke saya nih San. Betul nggak sebagai tour ya, leader nyarinya teh tamu-tamunya, teh iya Inggris. betul. Jadi ini supermarket kaum elit ya, bahasanya ya Prisa ya. Kaum Kurang elit, lebih. terus dep store, barang-barangnya premium, tapi nggak cuman kue-kue, tapi ini juga ada es krim, restoran, bisa nge-wine juga di sini. Nah, dan di tokonya itu sebetulnya nggak cuma jual teh, dia jual kopi, dia jual biskuit. Kan kalau afternoon tea kan dia selain scone atau sandwich atau finger sandwich, dia juga ada biskuit-biskuit makanan dia, sama ada hot chocolate, juga ada coklat-coklat. Jadi seperti biasa tempat turis kalau menurut saya, tapi menarik untuk datang. Iya Dan betul. foto-foto, keren. Ini bukannya sushi ya? Bukan. Tapi cara makannya sama. Jadi mejanya itu berputar. Ya. Kita tinggal ambil Ya, mau keju yang mana. Jadi dari warna piringnya ya, Prisa ya. Warna betul. piringnya menentukan harga. Kan kalau sobat kota datang penggemar keju ya sebetulnya kan ada beberapa keju yang asli dari Inggris. Itu seperti yang mungkin lihat di sebelah kanan itu kan Leicester. Mungkin bacanya tulisannya Leicester tapi kita bacanya di sini Leicester. Itu warnanya. Nah, jadi idenya adalah restoran ini dia menjual berbagai macam produk keju. I have to say itu makanannya oke banget dengan rasa-rasa keju, tapi mungkin untuk yang buat orang kurang suka keju bisa datang atau foto aja seru kok, lucu. Iya. Dan kadang-kadang mereka juga promo all you can eat dengan satu harga. Ya, ini sebetulnya tradisi keluarga di Inggris. Makanya kita selalu sebutnya Sunday roast. Kalau sobat kota datang ke restoran-restoran atau kafe atau pub semuanya ini hampir selalu bisa dibilang ada. Dan kalau mungkin ikutan grup tour atau datang ke sini sebagai turis family, kalau pas hari Minggu dicoba deh datang ke sini. Yang saya mau highlight adalah makanan ini kan namanya Sunday roast tuh bisa daging, bisa ayam with Yorkshire pudding. Kalau orang berpikir puding tuh apa? Agar-agar ya, San ya? Iya, Di kalau di Indonesia kan? Indonesia ya. Tapi kalau di sini beda, Sobat Kota. Dia menggunakan, jadi asin. Kalau kita kan di Indonesia kan, kebayangnya kalau puding tuh manis, Risa.
Ya, Kalau di sana agar-agar gitu ya, ya. maaf. Iya. Kalau di sini sebetulnya itu kalau lihat di slide sebelah kanan itu ada namanya kayak kue sus ya, puff kita bilangnya, seperti puff. Iya. Ini adalah karbonya. Jadi instead of French fries atau mashed potato, kita makannya Dan dengan Yorkshire pudding. Salah satu surga dunia yang ada di London, kalau saya boleh bilang, banyak orang suka. Dan enaknya sebetulnya nggak cuma satu. Burger and Lobster ini banyak outletnya di London. Jadi dia perpaduan. Kalau mau makan burger aja boleh, kan kadang-kadang ada orang nggak bisa makan seafood allergic ya. Tapi justru itu tujuannya, dia bikin burger and lobster untuk nyobain. Enak, makanannya enak. Setiap sudut kota ada nih Bro Heri. Oke. Oke, Kemudian lanjut. berikutnya. Nah, ini saya rasa slide-slide selanjutnya kita bisa lihat ini beberapa contoh makanan tradisi di Inggris aja yang banyak di bar atau di pub-pub. Kita bilangnya di sini pub. Pie and mash, kemudian nanti kita selanjutnya juga ada bangers and mash. Iya. Ini juga tiap kali mau makan kayaknya sayang. Ya. Terus Sama foto-foto dulu, San. foto-foto karena banyak bunga ya. Ini spotnya bagus banget, tempatnya indah, makanannya juga enak, tapi sekali lagi juga rasanya sedikit manis ya. Ini enak, pasti dijamin, kue yang enak. Nah, ini juga makanan terkenal juga di sini, beef Wellington. Tapi memang daging sapi seringnya. Kalau yang ini, kalau yang sosis jangan ya. Iya, ini di Indo juga ada nih. Makan bebek penyet sebetulnya ini, kalau saya boleh bilang. Kalau di Indonesia makan bebek pakai nasi. Kalau di London kita makan bebek pakai waffle. Ya. Dan serunya sih pemandangan. Iya, betul sekali. Dari lantai 40 kita bisa lihat view. Terus juga bisa pakai telur juga seperti di slide berikut ini ya. Di slide depan kita ini maksudnya. Ini makanan enak. Nah, ini kalau jajanan malam-malam nih Santi. Kalau di Indonesia kan kita setelah kita kerja atau lembur nyarinya pempek, roti bakar gitu ya. Nah, di sini kita makan sandwich nih. Sandwich enak. Black pudding ini makanan khas di sini sebetulnya, tapi ini tidak halal karena terbuat dari darah babi. Jadi kalau saya boleh informasikan ke Sobat Kota, pada saat datang ke London, kemudian sarapan di hotel, itu biasanya ada. Nggak selalu ada, kadang-kadang ada.